Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Mayfri Syari. Karena melawan petugas saat hendak ditangkap, seorang begal sadis yang beraksi di jalanan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ditembak kakinya. Sementara itu polisi menangkap komplotan begal motor yang membawa senjata api rakitan saat beraksi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Tindak kejahatan jalanan marak lagi terjadi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjambretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa sebenarnya menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu bahkan dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini? Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Dipicu sakit hati, ada seorang lansia yang tega menusuk mantan istrinya di pernikahan anak kandung mereka di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dipicu dendam lama, seorang penjual ikan menganiaya sesama penjual ikan hingga tewas. Berikutnya cekcok persoalan utang, ada seorang aparatur sipil negara di Kota Metro Lampung tewas ditembak pegawai bank keliling. Mirisnya, aksi penembakan ini terjadi di depan istri dan anak korban. Sementara itu hasil pemeriksaan Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap mengajak reuni. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, usai viral pocong di jalan, saat ini teror pocong juga ternyata dialami seorang warga di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dengan modus yang berbeda. Warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong yang sontak membuatnya kaget. Pasangan pengantin baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan tidak datang di hari pernikahan. Kepolisian daerah Polda Jawa Tengah menggerebek markas penipuan cinta dan investasi jaringan internasional di sebuah ruko di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, ada puluhan karung tepung terigu kasus pelanggaran merek dagang dan perlindungan konsumen dengan total 1 ton dimusnahkan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara membekuk 2 pengedar narkoba lalu menyita 665 gram sabu serta 2 kg ganja. Di lokasi lainnya petugas mengungkap jaringan pengedar narkoba asal Pulau Madura yang beroperasi di kawasan Kecamatan Semampir, Surabaya. Waspada emas kini jadi incaran semua orang termasuk pelaku pencurian. Di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, ada seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya ini ada seorang asisten rumah tangga yang bahkan baru bekerja 1 hari. Dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook, ternyata justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya. Berpura-pura membeli mie instan, ada 2 remaja di Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV saat mencuri tabung gas di sebuah warung kelontong. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pengedar narkoba tembakau sintesis di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, Barreskrim Polri memastikan tidak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu PLN memastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal. 2 pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara akhirnya ditembak kakinya oleh petugas karena melawan saat ditangkap. Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, ada 2 penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang akhirnya diringkus polisi. Sementara itu, berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga. Polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.